Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan mempelajari pendalaman materi teorema Pythagoras. Kita akan belajar soal dan pembahasannya. Langsung saja ya. Yang pertama, diketahui ABCD ini adalah sebuah persegi dengan panjang EB-nya 4 dan panjang EC-nya 7. Yang ditanyakan adalah berapa luasnya. Perhatikan ya, ini merupakan segitiga siku-siku ya kan? Lalu kita akan mencari panjang BC-nya terlebih dahulu. BC ini merupakan sisi dari persegi ABCD. Nah, cara mencari panjang BC, kita menggunakan teorema Pythagoras nih. Jadi BC kuadrat sama dengan 7 kuadrat dikurang 4 kuadrat. BC kuadrat sama dengan berapa ini? 49 dikurangi 16 ya. Jadi BC kuadrat sama dengan 33, maka kita dapatkan BC sama dengan akar 33 cm. Jadi di sini masing-masing akar 33. Nah, untuk mencari luas perseginya, kita tahu rumus luas persegi itu kan S kuadrat ya kan. Sebenarnya gampang sih. Di sini kita sudah tahu bahwa akar 33 kalau dikuadratkan itu kan hasilnya adalah 33, maka luasnya adalah 33. Nah, coba ya kita masukkan ke dalam rumus. S kuadrat, maka di sini akar 33 dikuadratkan. Di sini ada akar, di sini ada kuadrat. Jadi kalau akar dikuadratkan ini, maka akarnya akan hilang. Maka luasnya sama dengan 33 cm persegi. Jadi luas persegi ABCD ini adalah 33 cm persegi, begitu. Yang kedua, panjang sisi siku-siku, perhatikan nih, langsung digambar ya. Dalam sebuah segitiga siku-siku adalah 4x dan 3x. Ini adalah segitiga siku-siku nih. Jika panjang sisi hipotenusa itu adalah sisi miringnya, adalah 20 cm, tentukan keliling segitiga itu. Nah, caranya adalah kita akan mencari panjang sisi-sisinya ini. Caranya, dengan menggunakan teorema Pythagoras lagi, jadi kita di sini tulis 20 kuadrat sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Nah, di sini masing-masing kita kuadratkan ya. Jadi 400 sama dengan ini 4 dikuadratkan itu 16, x dikuadratkan itu x kuadrat. Ditambah ini berapa? 9x kuadrat. Kemudian 400 sama dengan ini ditambahkan aja. Jadinya 25x kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari x kuadratnya, ini sengaja saya balik supaya enak untuk membacanya. Jadi 25x kuadrat sama dengan 400, x kuadrat sama dengan 400 dibagi 25, maka x kuadrat sama dengan 16. Dan kita dapatkan x sama dengan 4. Lalu x-nya ini kita masukkan nih ke masing-masing sisinya. 4x ini artinya 4 dikali 4. Jadi 16 cm. Yang di sini 3x itu artinya 3 dikali 4. Jadinya 12 cm. Maka keliling segitiganya adalah di sini ada 16 ditambah 12 ditambah 20 sama dengan 48 cm. Nomor 3. Perhatikan gambar ya. Di sini diketahui AD tegak lurus dengan DC, maka dia adalah siku-siku. Kemudian AC tegak lurus dengan BC. Siku-sikunya di sini ya. Tentukan panjang BC, ini yang ditanyakan. Nah, untuk mencari panjang BC, kita akan mencari AC-nya terlebih dahulu dengan cara Pythagoras. Lihat ya. Di sini AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. AC kuadrat sama dengan 225 dan AC kita dapatkan sama dengan 15 cm. Di sini 15 cm. Kemudian kita akan mencari panjang BC nih. Panjang BC itu, lihat ya, ini segitiga siku-siku. Di sini adalah sisi miringnya dan kita akan mencari BC-nya. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 15 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 400 dikurangi 225. Jadi BC kuadrat itu sama dengan 175. Maka BC sama dengan akar 175. Akar 175 itu berapa sih? Bagaimana cara mencarinya? Caranya begini. Jadi 175 ini
kita ubah menjadi ke dalam bentuk perkalian, kita faktorkan, di mana salah satu bilangannya adalah bilangan kuadrat. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa dikeluarkan dari akar. Jadi di sini BC sama dengan akar 25 itu berapa? 5 kan? 5, dan 7-nya masih tetap di dalam akar. Jadi hasilnya adalah 5 akar 7 cm. Nomor 4. Pada segitiga ABC diketahui panjang AC 9 cm, BC-nya 40 cm, dan AC 41 cm. Di sini kita ingin membuktikan segitiga ABC itu segitiga apa. Caranya seperti apa? Kita pilih dulu sisi yang terpanjang nih. Di sini sisi yang terpanjang itu kan 41 kan. Maka 41 kuadrat. Lalu yang di sebelah kanannya adalah dua sisi yang lainnya yang dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Lihat, di sini 41 kuadrat itu kan hasilnya 1681 ya kan. Lalu di sini adalah 81 ditambah 1600. Kemudian yang sebelah kanan itu kita jumlahkan. Ternyata hasilnya sama, 1681. Maka di sini adalah tandanya sama dengan. Tanda sama dengan ini menunjukkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, siku-sikunya ada di mana? Lihat. Sisi yang terpanjangnya itu kan sisi AC nih, maka siku-sikunya ada di B. Cara mengingatnya gampang. Di sini kan sisi AC, titik yang nggak ada apa? Titik B, ya kan? Karena segitiga ABC. Maka siku-sikunya ada di titik B. Nomor 5. Sebuah persegi panjang, kita gambar langsung nih. Berukuran panjangnya 24 cm dan diagonalnya 30 cm. Yang akan dicari adalah luas persegi panjang. Maka pertama kita akan mencari lebar dari persegi panjang itu kan, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Misalnya di sini lebarnya saya kasih nama N, jadi N kuadrat sama dengan 30 kuadrat dikurang 24 kuadrat. N kuadrat sama dengan 900 dikurangi 576. N kuadrat sama dengan 324. Jadi N sama dengan akar 324. N sama dengan 18 cm. Jadi lebarnya adalah 18 cm. Maka dari sini kita akan mencari luasnya nih. Luas persegi panjang adalah P kali L. P-nya 24, lebarnya adalah 18. Jadi luasnya sama dengan 432 cm persegi. Nomor 6. Luas sebuah belah ketupat adalah 240 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 16, kita gambar dulu nih. Panjang salah satu diagonalnya adalah 16, maka tentukan keliling belah ketupat. Jadi di sini kita nanti akan mencari kelilingnya kan. Caranya seperti apa? Caranya begini. Kita nanti akan mencari diagonal yang satunya terlebih dahulu. Luas belah ketupat itu rumusnya setengah kali D1 kali D2. Nah, di sini 240 sama dengan setengah dikali 16 dikali D2. Di sini kita sederhanakan, kita dapatkan 240 sama dengan 8 kali D2. Nah, 240 dengan 8 itu bisa disederhanakan lagi. Maka di sini sudah kelihatan ya, kita dapatkan D2-nya sama dengan 30. Artinya, 30 itu adalah 15 dan 15 di sini. Di sini tadi kita sudah dapatkan 8 dan 8. Maka, kita akan mencari panjang sisi miring dari segitiga ini atau sisi dari belah ketupat dengan menggunakan teorema Pythagoras. Misalkan sisi miring ini saya kasih nama X, maka kalau mencari X bagaimana? X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi, X kuadrat sama dengan 225 ditambah 64, X kuadrat sama dengan 289, atau X-nya sama dengan 17 cm. Jadi, sisi-sisi dari belah ketupat adalah 17 cm. Nah, sekarang baru kita bisa mencari kelilingnya nih. Kelilingnya sama dengan 4 kali sisi, atau kalian bisa langsung menjumlahkan aja 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 ya. Jadi 4 dikali 17 sama dengan 68 cm. Itu keliling dari belah ketupat. Nomor 7. Diketahui KLMN adalah persegi nih. Tentukan keliling persegi tersebut. Gampang ya. Jadi persegi itu otomatis sisi-sisi yang ada di sini sama. Maka misalnya di sini saya beri nama sisi X, maka di sini adalah X. Jadi untuk mencari X-nya adalah 30 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat.
900 sama dengan 2x kuadrat. Nah, ini kita balik supaya gampang membacanya. Jadi kita dapatkan x kuadrat sama dengan 900 dibagi 2, atau x kuadrat sama dengan 450. X sama dengan akar 450. Nah, akar 450 itu berapa? Caranya sama ya seperti tadi. Kita faktorkan di mana salah satu bilangannya adalah bilangan yang bisa diakar atau bilangan kuadrat. Jadi di sini akar 450 itu sama dengan akar 225 dikali 2. Nah, 225 ini bisa keluar nih. Jadinya berapa? Jadinya 15 akar 2 cm. Itu x-nya. Kita tulis di sini ya. Jadi 15 akar 2. Yang ditanyakan adalah keliling persegi. Keliling persegi gampang. Jadi 4 kali S sama dengan 4 dikali 15 akar 2 sama dengan 60 akar 2 cm. Itu keliling dari persegi KLMN. Nomor 8. Perhatikan gambar. Pada kubus ABCD EFGH diketahui panjang rusuk AB itu 8. Ini 8, 8, 8. Semuanya sama ya rusuknya. Yang ditanyakan adalah luas segitiga ABH. Nah, sekarang perhatikan nih. Segitiga ABH itu sebenarnya di sini adalah segitiga yang siku-siku. Siku-sikunya ada di titik ini. Kenapa? Karena AB tegak lurus dengan bidang ADHE. Akibatnya apa? Akibatnya AB itu akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang ADHE. Jadi di sini AB tegak lurus dengan garis AH. Saya gambarkan seperti ini. ABH, di sini AB-nya 8, AH-nya itu siku-siku nih. Nah, sekarang kita akan mencari panjangnya AH terlebih dahulu. Panjangnya AH itu dicari dengan menggunakan Pitagoras antara sisi 8 dan 8. Jadi AH kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan, sebenarnya dari sini kita bisa langsung mencari hasilnya, yaitu 8 akar 2. Untuk lebih mudahnya begitu. Kalau 4 kuadrat tambah 4 kuadrat ya berarti 4 akar 2. 10 kuadrat tambah 10 kuadrat ya berarti 10 akar 2. Nah, di sini 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka hasilnya adalah 8 akar 2. Untuk membuktikannya begini. AH kuadrat sama dengan 64 ditambah 64. AH sama dengan akar 64 dikali 2 ya, karena di sini 64-nya ada 2. Nah, 64-nya itu kan bisa keluar nih. AH sama dengan 8 akar 2 cm. Sama ya. Jadi di sini AH-nya adalah, atau tinggi dari segitiga ini adalah 8 akar 2. Maka kita tinggal mencari luas segitiganya nih. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi nih. Jadi setengah kali 8 kali 8 akar 2. Kita sederhanakan. Di sini kita dapatkan 4 dikali 8 adalah 32. Jadi 32 akar 2 cm persegi. Itu untuk luas segitiganya. Nomor 9. Sebuah tangga sepanjang 6 meter, kita gambar aja. Bersandar pada dinding. Ini dindingnya, ini tangganya. Tangganya 6 meter, jarak ujung bawah tangga dari dinding adalah 2 meter, ini 2 meter. Hitunglah tinggi dinding yang dapat dicapai. Jadi ini kalau dibuat dalam suatu segitiga siku-siku adalah di sini hipotenusanya adalah 6 dan sisi siku-siku yang bawah ini adalah 2. Yang akan kita cari adalah tingginya. Jadi n kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 36 dikurang 4. N kuadrat sama dengan berapa ini? 32. Jadi n sama dengan akar 32. Nah, akar 32 itu berapa sih? Akar 32 itu akar 16 dikali 2. Berarti 16-nya bisa keluar ya. Jadi n sama dengan 4 akar 2 cm. Maka tinggi dinding yang dapat dicapai tangga adalah 4 akar 2 cm, atau kalau dibuat ke dalam desimal 5,7 cm. Terakhir nomor 10. Panjang alas sebuah segitiga sama kaki, kita gambar nih. Segitiga sama kaki, panjang alasnya adalah 20 dan panjang sisi-sisi yang lainnya adalah 26. Yang pertama yang akan dihitung adalah garis tinggi dari puncak. Ini yang akan kita hitung. Lihat ya, kalau ini saya buat ke dalam bentuk suatu segitiga, maka dia untuk mencari tingginya ini
Pitagoras dari 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Karena ini setengahnya dari 20. Jadi, untuk mencari tingginya, tinggi kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. T kuadrat sama dengan 676 dikurang 100. Di sini kita dapatkan T-nya adalah akar dari 576 dan T sama dengan 24 cm. Di sini 24 cm. Yang ditanyakan berikutnya adalah luas segitiga. Gampang, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi nih. Setengah kali alasnya itu 20 dan tingginya adalah 24 tadi kita sudah dapatkan ya. Di sini kita coret, kita dapatkan 10, maka luas segitiganya adalah 240 cm persegi. Begitu. Nah, selamat belajar ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat Tara Kanita. Yes.